Kembali lagi bersama kami Kristen Katolik menjawab. Apakah kamu yakin sudah selamat? Banyak kita dengar yang mengatakan percaya kepada Yesus pasti selamat. Banyak juga yang mengambil ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan pernyataan tersebut. Percaya Yesus pasti selamat. Mengutip ayat-ayat Alkitab, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ayat lain 1 Yohanes 5 pasal 13, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Banyak orang-orang yang di luar atau non-Katolik yang sesuka hatinya mencomot ayat Alkitab suci dan menjadikan pembenaran atas pengetahuannya. Lalu bagaimana kita dengan umat Katolik? Kita menanggapi pernyataan mereka menggunakan ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih karunia Allah, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalimat ini tidak bermaksud mengatakan bahwa hanya dengan percaya beriman kepada Anak Allah saja maka seorang pasti memperoleh hidup kekal. Maka kata kunci yang perlu dilihat adalah bagaimana memaknai kata percaya, beriman tersebut. Sebab iman ini juga menyyaratkan penghayatan. Jadi kata percaya di sini tidak boleh hanya diartikan pengakuan dengan mulut saja atau baptisan saja. Kita tidak dapat mengartikan satu ayat dalam Alkitab suci dan melepaskannya dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab. Hidup yang kekal atau keselamatan ini diberikan oleh Allah karena kasih karunia, oleh iman kepercayaan yang bekerja oleh kasih. Efesus 2:8, Galatia 5 pasal 6, dan ini diberikan melalui pembaptisan Yohanes 3 pasal 5, Matius 28 pasal 19-20, yang melibatkan pertobatan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Matius 7 pasal 21-23, Yakobus 2 pasal 14. Maka gereja Katolik tidak pernah memisahkan kasih karunia, iman, perbuatan kasih, pembaptisan, dan pertobatan dalam keselamatan. Menanggapi ayat yang kedua 1 Yohanes 5 pasal 13, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata tahu di sini berasal dari eideite, dari kata oida
sebenarnya berarti kamu dapat tahu, yang tidak mengacu kepada sesuatu pengetahuan absolut yang pasti. Ini seperti jika kita mengatakan bahwa kita tahu kalau kita dapat nilai A dalam ujian atas dasar kita sudah belajar dengan rajin dan saya merasa menguasai topiknya, tetapi kenyataannya apakah pasti kita dapat nilai A atau tidak? Itu harus dibuktikan kemudian. Jadi tahu di sini tidak bersifat absolut, tetapi memang ada pengharapan besar bagi kita untuk mencapainya. Untuk memahami arti kata tahu EDT, maka kita melihat pada ayat sesudahnya, yaitu ayat 1 Yohanes Matius 14-15 yang berbunyi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu telah kita minta padanya. Di sini harus mengakui bahwa kita tidak dapat mempunyai kepastian yang absolut bahwa Tuhan akan menjawab setiap permintaan kita secara persis. Sebab Tuhan adalah Maha Baik dan Maha Kuasa, dan Ia akan menjawab doa kita dengan cara yang dipandangnya baik bagi kita, yang sering kali tidak sama dengan yang kita minta, yang kita pikirkan. Maka di sini kita harus menerima bahwa cara kita mengetahui dalam hal ini adalah bersifat kondisional dan bukan sesuatu yang pasti secara absolut. Dengan pengertian yang sama, kita mengartikan ayat 1 Yohanes 3 pasal 21-22 yang mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mari kita sebagai umat Katolik mempunyai keberanian percaya untuk menerima apa yang kita doakan, namun kita dapat mengatakan sebagai jaminan yang sudah pasti secara absolut, sebab hal keselamatan kita ini juga melibatkan partisipasi kita dalam menyatakan iman kita dalam perbuatan, agar iman kita yang demikian dapat menjadi iman yang hidup. Yakobus 2:24-26 dan menyelamatkan. Kenyataannya bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada orang-orang yang terkejut untuk mendapatkan bahwa sikap mereka yang tidak menunjukkan perbuatan kasih dan menghantar mereka kepada penghukuman. Matius 25 pasal 41-46. Maka hal keselamatan tidak semata-mata tergantung dari pengakuan dan mulut untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi,
Sebab yang tak kalah penting adalah kita harus bertobat seperti yang diajarkan oleh Rasul Yohanes kepada semua murid Kristus yang sudah menerima Yesus. 1 Yohanes 2 pasal 12-14, ia mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mempunyai segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan." 1 Yohanes 1 pasal 8-9. Perhatikanlah bahwa Rasul Yohanes menggunakan kata kita sebab dirinya sendiri juga termasuk di dalamnya. Silakan bertanya kepada orang yang berpandangan sekali selamat tetap selamat, apakah mereka perlu bertobat atau tidak. Jika mereka menjawab ya, berarti pandangan mereka sebenarnya bukan sekali tetap selamat. Tetapi jika mereka mengatakan tidak perlu bertobat, sebab sudah pasti diampuni dan pasti masuk surga, maka pandangan mereka ini bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab lainnya yang mengatakan bahwa dosa kejahatan yang tidak disesali tidak akan diampuni dan tidak ada satupun yang berdosa dan najis dapat masuk kerajaan surga. Wahyu 21 pasal 8 9-27. Rasul Yohanes kemudian mengklarifikasi dosa, yaitu dosa yang mematikan, dosa berat, dan dosa yang tidak mematikan, dosa ringan. 1 Yohanes 5 pasal 16-17. Seorang yang berdosa berat melepaskan diri dari tubuh Kristus. Dalam hal ini bukan berarti Yesus kurang kuasa untuk menyelamatkannya, tetapi orang itu sendiri dengan kehendak kebebasan memilih untuk melepaskan diri dari Yesus dengan perbuatan dosa yang berat. Dan jika ia tidak bertobat, maka ia sendiri menolak rahmat keselamatan yang sudah pernah diterimanya dari Allah. Selanjutnya, pengakuan dengan mulut juga tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan ketaatan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajarkan ketaatan iman, Roma 1 pasal 5 atau 16 pasal 26. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Matius 7:21. Lihat juga Matius 10:33, Matius 18:35. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita akan dua sifat Tuhan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kemurahannya, namun juga kekerasannya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Roma 11 pasal 22. Maka di sini jelas dikatakan bahwa
Oleh kemurahan Tuhan kita diselamatkan, namun kita harus mengusahakan untuk selalu tinggal di dalam kemurahan-Nya. Kita harus bertahan untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus sampai dengan kesesudahan. Baru kita dapat selamat. Lihat Matius 10 pasal 22. Kita harus berjaga-jaga dan tetap melaksanakan tugas-tugas pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Sampai pada akhirnya Lukas 12:41-46, Wahyu 2 pasal 25-26. Sebab memang benar oleh Injil kita diselamatkan, tetapi kita harus teguh berpegang. 1 Korintus 15 pasal 1-2. Kita harus hidup kudus dan tidak tercela, dan tekun dalam iman dan tidak bergoncang. Kolose 1 pasal 22-23. Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Kita harus setia sampai mati. Wahyu 2 pasal 10. Rasul Petrus malah memperingatkan agar kita yang sudah percaya jangan sampai jatuh ke dalam dosa seperti pada waktu belum percaya, sebab akibatnya malah akan lebih parah. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri kita dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar, anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus pasal 2 ayat 20-22. Kondisi melepaskan diri dari kecemaran dunia ini adalah makna dari kelahiran kembali dalam Kristus yang kita alami pada waktu pembaptisan. Maka di sini Rasul Petrus mengingatkan agar setiap umat yang sudah dibaptis tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama yang penuh dosa. Maka dimanapun di dalam kitab suci tidak ada yang mengajarkan bahwa umat Kristiani yang telah mengakui Kristus dapat melakukan dosa apapun, wafat dalam keadaan tidak bertobat, namun akan tetap dapat masuk surga juga. Prinsip sekali selamat tetap selamat ini sungguh-sungguh tidak diajarkan dalam Alkitab. Selayaknya kita mempunyai kerendahan hati seperti Rasul Paulus yang mengajarkan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itulah tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 2:12. Sekian para sahabat Kristen Katolik menjawab. Dan bila teman-teman ingin mau membacanya, silakan juga berkunjung ke website Katolitas, dan juga silakan membagikan juga
kepada yang lain video ini karena sangat penting kita mencapai semua orang. Terima kasih.